Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kan sepian, mengenyo mengenyo maya. Ini saya juga sama mengenyo. Ibu-ibu ngenyongnya makanan, saya ngenyongnya. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahmta lana innaka antal jawabul karim. Faqad Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ajaba mawlidi kuntu shafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Wa qala al-ulama Muhammadun basarun wa laysa kal-basari bal huwa yaqutatun wa nasukal ajari. Wa qala Mas Sutejo, Direktur PT Sido Muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Hadratil mukarram segenap para alim ulama, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, para saudara-saudara saya, orang tua saya, wabidusul keluarga besar dari almarhum Om Amar bin Kuning dan almarhum Nenek Murtasia binti Usuf, yang mudah-mudahan keluarga besar kami senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Harian Yayasan Ar-Ridho yang tadi telah memberikan sambutannya yang sungguh sangat luar biasa. Siapa yo? Kembarannya Om Irama. Tanda Ustaz Nurjah, jadi sama bewok, bener nggak? Oma bewok, dia bewok, kembarannya Oma itu. Dan juga Ketua Yayasan Al-Ridho Ahunabillah Bang Junaidi atau Bang Edoy, para asatidz yang lainnya, Kori kita Ustaz Samsul Anwar yang sungguh merdu suaranya menggema, membuat hati bergetar, dan juga Ustaz Mursal Al-Nur yang masih dalam perjalanan. Kita doakan para guru kita dan ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutin takutan kemalaman, benar ya Bu? Mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta senantiasa menjadi pelita yang menerangi kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal.
Tak lupa aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, alhamdulillah hadir pimpinan kita, Abang Kumis, tahu Bang Kumis? Kepala desa kita, Bapak Lurah Muhammad Jabalur. Kalau yang udah ke Mekah tahu di sana ada Jabalur. Mudah-mudahan pimpinan kita dijadikan pemimpin yang amanah. Terlupa para RT, para RW, para jaro, para mantor. Yang mudah-mudahan pimpinan kita baik tingkat RT maupun nasional dijadikan pemimpin yang adil. Kalau adil, insya Allah ibu-ibu bapak-bapak dapat sembako. Insya Allah. Kadang-kadang kasihan RT. Nggak bagian sembako RT yang bikin keluarga. Benar nggak? Jangan lupa panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, kalau disingkat jadinya PHBDI. Berarti kalau orang Kristen disingkat PHBDK, kalau orang Hindu PHB kan ibu nyengir. BH orang itu. Lu mana jangan ketawa, lu belum tahu apa-apa, malu yang ketawa. Saya bingung kenapa dinamain BH ya? Kudu mah jangan BH, BD. Kan BH mah buah hati. Kalau BD buah dada. Dengan dari payah panitia terselenggaranya peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bukti panitia dan kita yang hadir menjadi cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus MC kita yang sungguh luar biasa. Katanya Bang Faisal, kalau saya mau udah putus dari Bang Alianti, paling ganteng, paling ngaco malam ini, ya Bu. Katanya tuh di mana-mana juga MC, naruh pulpen di mana? Di kantong, ini mah di peci. Ini kalau punya nanti ini punya laki model begini, ngerti? Berarti nih nanti suka naruh duitnya tuh di peci. Ini salah toh, kalau jangan pulpen. Tapi merah, kalau tak begitu. Iya, kalau nggak ada MC mas saya malu, benar nggak? Abang si Ubay ngomong ayam atau malu, benar nggak? Mudah-mudahan ya, alhamdulillah. Dapat saweran ya? Iya, lupa gitu. Bagi. Sabarnya. Tak lupa tukang som kita yang sungguh luar biasa. Kalau nggak ada tukang som luar biasa kita ya. Sebagus apapun kori, sehebat apapun ceramah, kalau nggak ada tukang som lucu, bener nggak? Bisa-bisa habis ceramah serah, bener nggak? Lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para masyarakat kampung Pontin ya. Iya, pondok tahu singkat-singkat tuh. Amlai, kampung Lai. Kan enak di sana disingkat. Dari mana? Dari Bontai. Apa itu Bontai? Di mana-mana orang itu nama kampung kebun kelapa, keduanya kelapa. Kebun pisang ada buahnya pisang, lain kebun cahaya apa buahnya? Berarti orang itu suka lihat di kebun berarti. Dan begitu harus makan kecapi, waduh udah kering itu tumbuh itu. Ya, enak tuh. Kayak kita nih orang Tegalangus kalau disingkat nggak malu tuh. Pengalaman saya tuh. Lagi mau dirawalin dari mana? Baik dari Tegalangus. Apa jawabannya? Pantesan orangnya angus. Makanya kalau tanya dari mana? Dari Tegang. Di mana Tegang? Cari aja di Google. Insya Allah nggak bakal ketemu. Makanya ada saya dulu waktu di Kompong itu Ahmad Behaki Nasrullah alias Putra Tegang. Jadi, tapi alhamdulillah Bu, kita patut bangga dengan desa kita karena sekabupaten Tangerang yang sudah menemukan hari jadinya, bahkan setiap tahun diperingati, yaitu Tegalan. Alhamdulillah. Nama itu didapatkan bukan semacam-macamnya. Nama itu didapatkan dengan hasil keringat para pejuang kita, betul? Darah mengalir saat zaman penjajah, jadilah nama Tegal. Asal jangan Tegal Gesang Bu. Alhamdulillah nama kita banyak yang hadir perudahnya ada 1.000 orang. Iya, kalau dihitung sama orang yang di Kampung Melayu kemarin ada 1.000 orang.
Kan kita mau udah makhluk sisa, benar? Iya, sisa apa? Sisa corona. Kan teman tahu sendiri corona. Iya, dikit-dikit innalillah, dikit-dikit aku lama dah. Pokoknya takut dah keluar. Ya tapi berkah sih Bu, gara-gara corona, iya. Anak pada nambah begitu, gara-gara lockdown. Nambah gak tuh? Ya mudah-mudahan kita selalu masyarakat Tegalangus dijadikan masyarakat atau warga yang selalu bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang saya hormati para remaja-remaji, santriwan-santriwati, jadi perawan kudu hati-hati. Karena sudah banyak di zaman sekarang ini mojok-mojokan di tempat sepi, di bawah pohon kecapi, disemenin sama si kunti, akhirnya kasihan dari kalau punya laki. Jendol pakai kelapa, kedua jendol nggak punya bapak. Nah, ojo bela ini. Biar aja ibu duduk, saya duduk enak ya. Soalnya pada kita mau pambalan Bu. Kalau kita pedagang, alhamdulillah bentaran. Kita mau penunggu penceramah kedua begitu. Alhamdulillah pada malam hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dari para bibir kita yang manis. Bu, jamaah, alhamdulillah. Ibu manis nggak bibirnya? Oh, kata yang di belakang ubah ya, aku manis. Kamu hadir juga listrik satu abet pokoknya. Karena mengakukan murid Nabi. Manis sama manis saya si Omas. Hanyalah panjatan puji syukur zat yang maha ghafur yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengagungkan dan memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat bersalam mudah-mudahan tak lupa dan harus kita sampaikan kepada seorang manusia yang sangat luar biasa, manusia pilihan daripada pilihan, manusia yang belum pernah ke Tanjung, tapi beliau Pak yang sangat disanjung. Beliau tidak pernah ke Tegalangus, tapi beliau namanya yang paling bagus. Beliau tidak pernah ke Cianjur, tapi beliau orang yang paling jujur. Seorang pemimpin umat yang tak pernah berkhianat, seorang pemimpin bangsa yang tak pernah berdosa, seorang pemimpin negara yang sangat bijaksana. Siapa lagi kalau bukan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman mobil Innova, yang telah membawa kita dari zaman Ki Abdul hingga zaman Ahmad Bihaki Nasrullah, yang kata orang-orang mengenal apa kembarannya si Aliando. Dulu bukan Aliando, dulu mah waktu zamannya si Primus. Gitu. Jadi bagaikan si Primus, kata ibu-ibu yang sudah gitu anak mau nama disamain sama kue ketimus. Lah kue ketimus mah enak lagi ya. Air. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu ketika dunia ini terombang-ambing, tak menentu arah, dunia ini sangat kacau, maka disebutlah dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Bodohnya bukan dari teknologi. Sebab apa tuh orang-orang Arab zaman dulu Bu, dia itu jago bikin patung dia pahat, patung dia bagus-bagusin. Tolongnya patung dia yang bikin, dia yang sembah. Benar gak? Apalagi nih perempuan, Masya Allah zaman dahulu, sungguh ironisnya para wanita. Seorang melahirkan baik perempuan hidup-hidup, baik perempuan maka harus dikubur hidup. Bini aja boleh dijoin. Ngerti dijoin Bu? Salome, tahu Salome? Satu bang, rame-rame. Si A bosan sama bininya, si B juga sama. Kata si A sama si B, kita tukaran yuk. Bini, tukaran bini, bukan tukaran motor. Kali sama bini ente mah B, tarikannya beda. Kalau bini kita mah tarikannya motor Honda Astrea, kali aja. Bini ente mah tarikannya motor Ninja. Nah, ojo deh.
maka disebutlah zaman jahil. Kita harus bersyukur zaman yang kacau itu Allah mengutus seorang nabi yang menjadi penutup para anbiya, yakni habibinya wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Nabi, alhamdulillah, martabat wanita kaum ibu diangkat oleh Allah. Contoh di Al-Quran ada surat Al-Fatihah yang sering kita sebut umur kita, ibunya kita, nggak ada abu kita, bapaknya kita. Nih, nggak usah jauh-jauh tangan ibu. Ada namanya ibu, ada nggak bapaknya? Kagak ada. Nih kita negara kita punya ibu kota, ibu jari, aduh. Negara punya ibu jari, ibu kan? Nggak ada bapak kan? Alhamdulillah. Bahkan Nabi mengatakan derajat wanita seorang ibu lebih tinggi daripada bapak 3 derajat. Alhamdulillah. Nabi kita manusia yang sangat luar biasa. Ketika Nabi lahir, wanita terselamatkan dari kezaliman zaman jahiliyah. Makanya Nabi nggak kayak orang kita tuh. Kenapa saya katakan Nabi luar biasa? Karena setiap maulidnya maupun Isra Mi'rajnya, jangankan di negara-negara besar Islam, jangankan di kota-kota besar, jangankan di pusat-pusat kecamatan, di pelosok kampung kayak Pondok Indah yang gak ada di Google juga dirah. Yakin alhamdulillah. Ada orang kita yang begitu. Boro-boro walaupun Bang Kumis, abang kita Bang Jabalun, yang orang nomor 1 Tegalangus, di ulang tahun setiap orangnya setiap rumah ngerayain kagak. Kali anak sama bininya, benar enggak? Kalau Nabi sungguh luar biasa, bahkan walaupun udah keliwat, kan ini udah kelewat bu, benar enggak? 12 Rabiul Awal, tapi tetap kita merayakan Maulid Nabi. Itulah luar biasanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita kudu terlebih para wanita. Karena kita sudah diselamatkan dengan lahirnya baginda Nabi. Sekarang yang kita temukan sebuah kedamaian, yang kita temukan sebuah kebenaran dengan wasilah kanjeng Nabi, kita bisa mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Saking hebatnya ulama mengatakan, kata ulama dalam sebuah syairan, Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasbal hajari. Muhammad itu insan tapi tidak seperti insan. Nabi Muhammad laksana batu intan, kalau kita mah laksana batu jalanan. Orang lewat ditendang-tendang, orang pegang dibuang. Betapa inanya kita wahai para manusia. Saking hebatnya kanjeng Nabi, ulama mengatakan Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia, benar manusia. Tetapi walaisa kal basari, tapi Nabi Muhammad tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad dilahirkan punya ibu pun punya, tapi tata cara Nabi dilahirkan enggak kayak kita. Sebab satu kisah mengatakan ketika ibunda kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda Siti Aminah mengandung, hamil, tapi seperti orang tidak hamil, kagak ngidam. Orang kita makan sendiri, hamil sedikit juga udah ngidamnya macam-macam, benar kan? Abang ngurus jam 2 malam, abang, tapi ini bawaan orok, pengen makan apa namanya pisang goreng jam 2 malam.
laki aku nyari pisang goreng mah pagi jam 12 malam bisa keluar tukang gorengan udah pada buruk pikir benar enggak? Alasannya bawaan bah itu mah dasar batuk emaknya aja benar enggak? Ya bayi makan juga kagak benar enggak? Ada lagi orang ngidam bedak sama laki lagi ngidam ketemu lagi pulang kerja bukan disambut wah terus mau ke kamar mandi ketemu lagi wah di ruang makan mau makan ada lakinya juga wah ada nggak yang begitu kok? Tapi saya belum pernah nemuin bu kalau ibu ada saya kasih 1 juta ini ibu-ibu ngidam tapi gedeknya ke duit ada nggak ada apa ya? Kalau ada tuh pak lo bini nomor 1 yang begitu kalau mau mati ya jangan dikubur dulu ngidam gedek sama duit itu paling depan tuh laki-laki pak benar nggak? Nabi Muhammad hamil itunya tapi tidak seperti orang hamil enggak ngidam itunya biasa kalau orang kita mau ada potongannya udah beda-beda 4 bulan baru mulai buncit 7 bulan udah kayak gitu 9 bulan udah kayak puntelan kentu dan lahirnya Nabi sangat mulia tidak seperti kita kalau kita mau keluar dari lubang bebek kata orang subuh mah orang tidur tapi Nabi dilahirkan tahta surah bawa pusar di atas barat emaknya alhamdulillah Muhammadun Rasulullah Nabi Muhammad manusia benar manusia walaysa kal basar tapi tidak seperti manusia tadi dibacakan al-Jandi karangan Ibu Abu Mansur Abu Hasan Al-Ash'ari bahwa ketika Nabi disaksikan oleh 2 wanita suci dari surga yaitu Siti Maryam dan Siti Aisyah. Kalau kita lahir yang memberi siapa bu? Bukan beranak ya. Mending kalau dukun kadang-kadang orang kita macam-macam. Ya itu anak lahir sebenarnya apa suara kuok. Benar nggak? Dan Nabi ketika lahir mohon maaf kakinya udah napak tangannya ngangkat sambil melihat ke langit mulianya kanjeng Nabi luar biasa kalau ada orang kita model begitu saat ini disangkanya apa? Anak muda-mudin benar nggak? Iya naudzubillah Muhammad dan Basarun Nabi Muhammad manusia benar manusia walaysa kal basari tapi tidak seperti manusia Nabi itu ludahnya obat satu ketika ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah di Gua Sur Abu Bakar diangkut sama kala jengking sampai pekak itu diludahin sama Nabi alhamdulillah orang kita mau orang-orang bu ini ibu coba jajal nih lagi masak kena pisau minta diludahin sama laki ibu bu insya Allah semua apa enggak bu? Borokan dan keringat Nabi mewangi itu ketika minat di rumah sahabat dilapi dipasukin ke gelas karena wanginya ibarat minyak misik. Nah kalau laki itu apalagi pulang ojek yang ada bukan bau minyak misik baunya goreng Muhammad dan Rasulullah Nabi Muhammad manusia benar manusia tetapi tidak seperti manusia lihat bu rumah tangga Rasulullah sangatlah romantis nanti bu bu nanya nggak bu ibu sama suami ibu romantis nggak? Waduh aku kita mau laki romantis benar romantis tapi saya tahu nggak romantis rokok makan gratis benar nggak bu? Ngasih duit nggak ibu? Laki ibu benar nggak kan? Tapi Nabi sungguh luar biasa ketika manggil nggak pernah manggil nama nggak pernah manggil woi orang kita makan laguan beda-beda benar nggak? Iya lagi pacaran sama mesra Aakne Abi Umi belum 2 kali udah manggil Abi Umi ini geli udah punya anak 1 no ke bapaknya ke maknya benar nggak? Nabi ketika memanggil istrinya Siti Aisyah dengan sebutan yang indah dan mulia ya Umairah wahai gadis yang putih kemerah-merahan tuh sungguh sangat indah luar biasa Rasulullah makanya hikmah dari sini bu dia mau ke laki bang kata Ustaz Tuban juga
Uban, ada tahu nggak uban? Jadi kalau saya dipanggilnya uban, bukan saya ubanan, kagak tuh saya masih muda. Insya Allah umur nggak kurang dari 19 tahun. Jadi uban itu singkatan ubay haki rasul. Jadi demo ubang, kata Ustaz Ubang juga kalau manggil bini kudu romantis seperti ala Rasulullah. Nabi Adam manggil bininya ya Umairah. Aku abang jangan manggil saya woi. Emang saya orang tukang ikan dipanggil woi di sini. Emang saya tukang bakso woi, tukang bakso kemari. Habis apa? Kata lakinya, aduh bang, aduh ya Umairah. Kan enak romantis. Kata lakinya, yang namanya ya Umairah orangnya putih. Putihnya kemerah-merahan bersih lain orang itu pegang di panggil Umairah aku kayak aku jangan moyos itu jangan aku lu ngaca itu sesuai kalau panggil Umairah lu itu misalkan bohong lagi habis apa ini maka pantas ya Umairah tapi iya aswadu wah jangan hitam-hitam sungguh indahnya Rasulullah. Saking mulianya Nabi ulama mengatakan, bal huwa yakutabun Nabi Muhammad laksana batu intan walaupun kecil tapi harganya jutaan betul. Tapi kalau kita seperti batu jalan atau sendiri batu kolam di jalan tuh orang lewat iseng ditendang-tendang, bener nggak? Yang minjam adong kayak bener nggak? Benar dipungutin ke plastik ke batu kolam ini dirapiin ke plastik ujung-ujungnya bakal ngejepret buru. Tapi kita janganlah berpesimis, janganlah berkecil hati. Contoh kita ke material nanya batu Adam ada baru diangkut sisa 5 disangka udah ada apa udah habis. Beli batu bata adanya 5 disangka udah habis apa masih ada. Habislah 5 nggak beli. Emang materialnya ceri, waktu 1 cepet ada. Tapi kalau banyak dibilang masih ada. Tapi kita pun sama walaupun kita ibarat waktu jalanan. Kalau seorang diri apalah artilah kita di hadapan Allah. Tapi dengan sering berkumpul di pengajian, berkumpul di acara maulid, kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kumpulnya di tengah. Bukan di yayasan. Benar ya? Tadi berjanji, bagus tuh. Begitu berjanji, sekarang berjanji yayasan mah beda. Aku berjanji. Begitu Bu ya? Kadang-kadang ya, mengurus tetangga lagi sakit, itu ada. Dia enak amat lu buat mau dapat duit, lu gak datang, aku gak cari kolong. Bilang dulu mah gua lagi ngebabat juga di padang arah itu sawah. Benar enggak? Nah, ojo bela ini dan kita ayo sering pengajian apa kata ulama kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudun lakum bandut. Setiap ibadah tanpa ilmu pasti akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Sholat pakai tonggang doa puasa nahan lapar enggak ada paha karena enggak ngaji. Sekarang enggak ada alasan ketika ditanya malaikat saya enggak sholat karena saya bodoh, saya enggak sholat karena saya enggak pernah ngaji. Dibalikin nama malaikat, bongan siapa lu enggak mau ngaji? Kan di kampung ada ustaz uji, bener enggak? Makanya ketika ada pengajian, ayo kita boro-boro ngaji. Ketika mik berbunyi, ibu-ibu sekalian, hal ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Kalau yang rajin mah langsung datang ke majelis taklim, walaupun di situnya ujung-ujungnya ngerung, lupa ada di majelis mah, benar nggak ya? Ada sholawat itu penting. Oleh saya kasih tahu dalam satu hadis Nabi bersabda, "Atani min indi Rabbi." Telah datang kepada saya malaikat Jibril berkata, maka malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad,
wahai Nabi Muhammad, man shalla alaika min ummatika salatan wahidatan. Siapa orang yang membaca salawat dari umatku ya Muhammad, kata malaikat Jibril, satu kali salawat Allah akan kasih yaitu 10 kebaikan. Dari kalangan kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dapat 10 kebaikan. Alhamdulillah. Kata Allah asaraka khairan, Allah akan tulis 10 kebaikan. Bukan hanya 10 kebaikan, wa ma'a anhu asaraka khairan, Allah akan hapuskan 10 kejelekan. Bukan hanya 10 kejelekan dihapuskan, wa rafa'a lahu asaraka darajat, Allah angkat derajatmu 10 derajat. Alhamdulillah. Satu kali bersalawat 10 limpahan rahmat, 10 dosa dilumat, 10 derajat diangkat. Alhamdulillah. Banyakin sholawatan, jangan banyakin ngerompe, benar Bu? Kata Nabi, ibu-ibu banyak di pengajian, ibu-ibu banyak yang sholat, tapi kenapa di neraka banyak kan ibu? Banyak dosa amalan laki lagi tidur. Dompetnya dikebet-kebet. Kan laki maju bisa begitu Bu, benar nggak? Ngasih ongkos ke bini, kebetan mah ada tuh. Lipat duit kalau bini ada. Bener nggak? Kebanyakan ngerumpi, kadang-kadang laki sendiri diomongin. Bener nggak? Ih, laki mah enak kerjanya di bandara, gajinya juga sebulan 10 juta. Laki gua ngojek, makan juga Senin Kamis kemisnya. Bener nggak? Laki sendiri diomongin, bener nggak? Mau juga bila ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid ini perlu kita rayakan, kata Nabi, man 'inda maulidi qamqas fi antahur yauman qiyam. Siapa orang yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku, nanti akan mendapat syafaatku di hari qiyam. Alhamdulillah. Jadi kita udah alhamdulillah Bu, pertama ditolong dari zaman jahiliyah, ditolong dengan mendapat syafaat utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pribadi yang sangat luar biasa. Katakan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Panggil aja Bu. Kurang bagus lah, beda ya, koli itu ya. Kalau yang juga alhamdulillah, karena itu lomba koli tingkat desa. Peserta dua Bu, peserta yang 3 orang, yang 1 ketabrak kita. Benar juara 1 tingkat kecamatan, pesertanya anak TK. Jadi kata Nabi, sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi Muhammad sebuah contoh yang baik dari segala aspek. Berbicara anak yatim, beliau merupakan anak yatim yang sangat sukses. Berbicara pemimpin, beliau pemimpin yang sangat sukses mempersatukan umat. Dalam rumah tangganya, rumah tangga romantis, dalam kesehariannya hanyalah uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun susah, agak mirip-mirip dikit Bu, begitu. Kalau kita mah susah, itu yang susah terjujur, benar nggak Bu? Kalau ditanya sama doa, iya Bang, duit masih ada, mana? Nanya duit yang aslinya gede aja. Maka dulu kok dia juga kehabisan. Padahal duit kulit itu bakal bayar yayasan. Makanya kudu rajin. Jadi kalau yang rajin ngaji mah insya Allah bakal tahu. Jadi itu kata, kalau kata ustazah ngaji kita ngaji ini mah udah selawatan. Ada aja alasannya. Bidang ngaji hari ini kok ada aja yayasan. Ada aja mau besok. Alasannya hambatan ke besok. Jadi ketika ada selawatan begitu, yang rajin langsung datang ke musola. Yang malas ngebalikin. Gua juga udah tahu hari ini
bahagia. Di rumah banyak cucian. Habis Johor mau ngebesan. Alhamdulillah. Maka jawab tidak mati. Jadi uswah itu ada di kanjeng Nabi kita, tapi ironisnya zaman sekarang. Lihat generasi Islam. Tak salah saya mengatakan tadi, es cendol pakai kelapa, perut bedendol tak punya ini udah sunnatullah mubah. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman banyak anak-anak yang tidak jelas asal usul. Sebab apa yang dicontoh bukan uswah Nabi, yang dicontoh bukan akhlak Rasulullah, yang dicontoh tayangan-tayangan di TV, yang dicontoh tayangan-tayangan yang di HP. Bener nggak? Ikutin budaya-budaya orang barat. Nah, sekarang bayangin aja bu anak remaja umur 17 tahun pakai baju adanya yang 4 tahun. Dilihat ke bawah, pulang ke bawah, dilihat ke atas, makin ke atas, akhirnya pusernya kelihatan. Mending orang India mah pusernya bagus lah, orang kampung puser bodoh, hitam, digadung ngapung, sekali putih ditipeti. Kata orang itu, orang sering nyangsang. Akhirnya apa bu? Zaman sekarang banyak wanita yang dapat gelar WTS. Tahu nggak WTS? Wanita tetenya sebelah. Ya, gimana? Habis pakai bajunya baju tetot bu. Tahu baju tetot? Bukan tetot, bukan bis, bukan tetot itu singkatan, loh mahal. Ayo. Yang tahu saya kasih, yang tahu saya kasih kita kalau pulang. Aduh ya lah dikasih punya rumah orang. Emang mau nginep di mana di jalanan? Numpang nyamuk kali. Tetot bajunya mentet, tetenya nonton. Pakai roknya rok bupati, buka paha tinggi. Sekali pakai rok panjang berani di bawah pantat. Kan dia yang begitu, dilihat dosa nggak dilihat di depan mata. Kalau diparah lagi bikin para puyeng. Ini para atas ada obatnya paramet. Nah kalau yang ini katanya berjuta-juta. Alhamdulillah ini. Makanya jangan heran bu, makanya didik anak yang benar, jangan lihat pergaulan tadi dikatakan oleh pimpinan kita. Dulu mah yang nge-BM laki-laki, sekarang wanita udah banyak yang nge-BM. Bukan hanya nge-BM kadang-kadang jam 2 malam, wanita, wow, udah jadi anak jalanan. Na'udzubillah ini di ibu rajin ngaji, ibu rajin salat, masuk surga. Ketika anak ibu tidak dididik, masuk neraka. Jangan enak-enakan di surga. Itu anak udah tahu tuh anak tuh. Malaikat dulu nggak terima saya masuk neraka. Aduh jangan salahin orang tua saya. Saya dididik kagak, diumpan kagak, udah diumpan aja kayak kambing saya. Dia makanya enak-enakan bikinnya ruang, udah lahir masuk bodoh. Gede-gede mati begitu. Sekarang saya masuk neraka, bukan nerima. Akhirnya sebelum anaknya ibunya dulu masuk neraka, na'udzubillah ini didik anak yang benar. Tadi uswah Nabi kita. Karena prihatin bu, inilah yang sekarang banyak terjadi bu. Remaja Islam kadang-kadang hancur karena tontonan yang ada di HP maupun di televisi. Sekarang yang lebih hancur lagi, kenapa? Televisi pada hitam semua. Mau beli 250 nggak punya duit, nungguin dapat BLT. Tinggal ibu-ibu, aduh gua ngeliatnya Andi nih. Ibu zaman now hebat wah. Di mana-mana orang sholat biar khusyuk minimal 5 menit. Lah ibu-ibu di rumah sholat maghrib, dan kejar-kejaran sama iklan. Loh, tungguin dulu gua mau sholat. Iklan beres, sholat beres. Aduh, gara-gara si Andi. Kadang-kadang kita maksudnya di laga-laga TV, bener nggak bu? Kita melihat orang jahat, oh di belakang lo, ini melihat kok. Kata kita ini yang ngeblok yang di TV, apa yang ngomong, apa yang ngeliatnya. Nah dia mau begitu dibayar.
kadang-kadang ini film tersanjung, cinta fitri, kebanyakan nangisnya. Apalagi film yang sangat sedih tiap hari siang. Tangisan seorang istri. Dia ngeliat TV itu dia nangis. Aduh, laki kok. Dia menangis bayar. Laki kita sampai bayar. Laki pulang bawa di alam. Bukan di kopi nangis lihat TV. Suek. TV laki kan. Nggak ada notebooknya. Belum digital. Jadi saya kembali sama dulu. Satu kampung di rumah yang punya TV satu begitu. Jadi menonton artis-artis. Makanya begitu contoh uswah Nabi di generasi Islam bu. Kalau nggak punya anak yang soleh bu, punya anak yang soleh apa punya anak soleh? Kalau punya anak soleh gampang bu, ibu uang lain namanya soleh tuh punya anak soleh. Namanya soleh, salah nggak salah? Iya. Mau punya anak perempuan lah, namanya anak soleh. Oh punya anak soleh. Tapi yang dimaksud yang berakhlakul karimah sesuai dengan budaya Islam. Sekarang orang bu ngorak pakai kerudung. Kadang-kadang nih bu, mohon maaf, momen maulid ini nih bu, ini banyak bu yang memprihatinkan. Ibunya ngerti agama, pendidikannya ada, namanya anak katanya nggak mau pakai nama Ahmad, nggak pakai nama Siti. Alasannya apa? Intan malu dia sekolah pakai Siti. Masalah lebih jangan. Karena kita sebagai umat Nabi disunahkan kalau laki-laki namain anak depannya Ahmad, Muhammad atau Abdul. Dan kalau Abdul mah kudu disandingkan kepada Asmaul Husna. Kalau yang perempuan sunnah namain Siti. Siti itu adalah singkatan dari Sayyidati. Gitu. Jadi dipotong letter gitu. Sayyidati jadi Siti. Kayak kita ada Bang Puji jadi Nabi. Bayhaqi jadi Ubay. Letter orang kita mah. Ini mah begitu. Lah jangan pakai Siti. Bahkan saya pernah nanganin bu teman itu udah ada akhirnya pengen dirubah. Awalnya Siti biar nggak ada Sitinya, katanya malu takutnya sekolah ternyata nggak pede. Ini yang meniskan gimana nasib Islam. Sunnah kita memberikan nama-nama yang baik bagi anak kita. Sunnah diawali dengan nama-nama yang tadi. Sebab apa? Ketika nanti di padang mahsyar, nama-nama yang paling dihisab adalah yang lelaki, nama yang diawali dengan kata Ahmad atau Muhammad atau Abdul, dan perempuan yang dimulai dengan kata Sayyidati atau Siti. Alhamdulillah saya amat yakin dulu. Alhamdulillah. Sekarang begitu. Makanya itu riskan bagaimana generasi Islam kalau sekarangnya banyak begitu. Ya contoh budaya-budaya bagaimana faktor untuk menunjang anak yang soleh. Jangan lupa didik dengan ilmu agama bu. Di sini alhamdulillah ada Ustaz Nurjen, ada Yayasan Arido, di belah sana ada Ustaz Daud. Alhamdulillah banyak guru-guru ngaji kita bu ngaji. Bila perlu pondok pesantren yang dekat ada, yang jauh juga ada. Tujuannya apa bu? Biar menyelamatkan ibu. Karena jangan bangga bu sekarang punya anak bisa ngerti komputer. Jangan bangga bu punya anak bisa ngomong bahasa Inggris. Gara-gara belajar bahasa Inggris yang tadinya bangun tidur mak sarapan mana, manggilnya good morning mama. Sedap. Orang kampung manggil mama, manggil tante. Geran nanya ke papanya, papa, mama mana? Nah, mama ngoyos. Masa ya mama ngoyos? Mama, papa mantu, papa lu gejala emang. Ini beli kuping dengan Kenapa? Karena kalau nanti ibu mati, apakah ibu dimasukin ke komputer bu? Kali ibu mati malah kata anaknya lah, biar kangennya hilang udah di museum kayak Fir'aun tak pasti ke komputer. Itu gak bakal muat komputernya juga bakal meledak. Apakah ibu mati dibaca sama doa bahasa Inggris? Agak bu, bahasa Inggris bahasa lelagaan bu. Coba wan tulisannya apa? Oh deh, benar kan lelagaan?
Tablet meja. Table, bacaannya tablet. I love you dah. Tulisannya apa? Peo. Bahasa lelamaan itu. Mungkin karena kalau kita mati, nanti kita didoakan dengan bahasaan, dengan doa kedua orang tua. Rabbi firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana? Karena kebahagiaan orang tua ketika nanti sakaratul maut, anaknya ada di sampingnya, punya anak 3, yang satu baca surah Yasin, yang satu baca surah Ar-Ra'd, yang satu menuntut untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan salah mendidik anak misalnya dari penyesalan dong. Kalau anaknya bisa baca Quran mendingan, orang tua dibacain Yasin, lah anaknya nggak bisa baca Yasin. Orang tua sekarang bukan dibacain Al-Muluk, dibacain surah Kahf. Ada lagi bu cerita orang tua meninggal, anaknya nggak ada yang jadi ustadz, satu ada yang jadi polisi, satu lagi ada yang jadi TNI, satu lagi ada yang jadi satpol pp. Jadi itu kemana mati bukan diajarin, anuran kata dia ketika mau di kuburan bukan yang diajarin kepada ibunda kita yang tercinta, hormat geraki PH. Ibu meninggal dihormati bukan dibacain Yasin. Naudzubillah ini. Ibu udah capek ngurusin anak, apakah itu mau diseksa anak? Walaupun orang tua udah meninggal, mohon maaf orang tua yang udah meninggal mengharapkan doa, mengharapkan bacaan ayat Al-Quran, membacakan pahala sedekah kepada ahli warisnya. Dan enak-enak apa warisan orang tua dipakai poya-poya. Kadang-kadang yang memprihatinkan, orang tua udah mati di kuburan, ziarah bukan dibacain KTA, bukan dibacain Yasin, bawa lihat apa? Anak 8. Satu anak 1 botol. 8 anak 8 botol. Kata orang tuanya bukan senang dalam kuburnya, becek kolon. Benar nggak? Iya. Orang yang benar mabuk ketika kuburan apa kita baca minimal Fatihah atau kita membaca salam assalamualaikum ya ahli qulub. Semoga keselamatan untuk kamu para ahli kubur. Orang kita macam-macam, kadang-kadang bapak lu sukanya apa lo kopi, taruh kopi, jangan begitu bu. Itu mau bikin kesawan yang ngajiin bu. Kesukaannya apa nih kopi? Bilang yang ngaji dong, jangan di kopi ini. Soalnya di almarhum suka ngopi, tapi pulang pengen ngopi doang. IPA. Berorong ngopi, mikirin di kuburan juga belum tentu selamat. Benar nggak? Apa begitu ngakutin yang ngajiin bu? Itu pernah kejadian bu. Jadi teman saya ngajiin, kopi nggak boleh minum lagi ngajiin itu, kopi berkurang sendiri. Atau teman-teman saya tengah malam lari ke kiri. Kenapa tuh orang yang udah meninggal boro-boro mengganggu saudaranya? Makanya kenapa ada kalian malam ke-7? Karena di malam itu sangat halimuknya, sangat sibuknya para ahli kubur di dalam kubur. Kalau ibu menjadi anak yang soleh, ibu sayang sama orang tua, jangan pernah ninggalin soal. Karena kata Nabi salah satu amalan yang tidak terputus yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang. Pertanyaannya, kalau ibu nggak sholat gimana ngedoain orang tuanya? Bener nggak? Masa yang mau ngojek?
Ada tetangga itu tukang ojek akan gila. Di mana-mana juga orang ojek baca bismillah, itu baca doa orang tua. Tapi penyataan kalau nggak begitu Pak. Aduh, itu Bu, makanya didik anak yang benar Bu. Kan ibu sangat capek, benar nggak? Maka dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah seperti menyayangiku ketika masih ke orang tua. Apalagi yang perempuan sayangnya luar biasa, benar nggak Bu? Jangankan udah dilahirkan, belum dilahirkan aja tuh udah 9 bulan di bawah kita. Kali ada orang pondok kali abang, jadi kondangan, perlu ribet, saya titiplah ke abang, saya kondangan dulu, ada nggak yang begitu? Waalaikumsalam, kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Innatillah Ustaz Allah atau Kiai Aceh. Jadi kontraknya nggak dapat edik ya Pak. Ya terus. Biasa. Aduh, terus. Ya kan orang tua sayangnya, apalagi ibu kita bilang 9 bulan nggak ngurus berat, nggak ngurus kayak buntelan tentu di bawah. Mau ke kamar mandi di bawah, mau kondangan di bawah, udah lahir saya nggak orang tua mana. Apalagi ibu-ibu, kondangan juga seberapa, bawaannya selampet. Sengaja habis kondangan, pisang dipasuki, kacang dilauk, ditanya, itu bukan siapa, alasannya bakal anak, betul kan? Anaknya bakal masih baik, udah gitu kagak dikasih kacang, itu bener selamanya aja. Tapi alhamdulillah, bapak ada yang begitu. Kali bapak kondangan ini minta pisang, ada yang begitu. Bener ya? Makanya saya mengajarin besok kondangan jangan bawa selampe kekecilan. Bawanya kantong asal gede. Jadi enak tuh pulang kondangan. Kacang sebal, pisang sepandang, kue sebungkusan, lumayan 2 hari nggak masak-masak. Makanya kita Bu, makanya doa orang tua bagaimana didik anak biar benar ajarin ilmu agama biar bisa mendoakan orang tua, tidak nyiksa orang tanpa disadari Bu, Bapak hadirin, apa yang kita punya saat ini tak lepas daripada warisan orang tua. Setuju nggak? Ketika punya rumah orang tua kaya, rumah tanah warisan orang tua, benar nggak? Di Ustaz, boro-boro orang tua mau ngasih warisan. Hidup mas saya juga kebelangsa. Orang saya juga hidup udah, di rumah udah kayak kami gembel. Mau tidur di mana? Mau lolos. Ketika anak orang tua kebelangsa, kita bisa begini dengan sabab dia dididik orang. Di Ustaz boro-boro, harta nggak gablek, pendidikan boro-boro orang tua iya, anak bukan suruh sekolah, angguran suruh ngangon kebun. Tetap kaya kita bisa begini dengan sabab orang yang lain keluarnya dari batu kita. Benar nggak? Harapan orang tua ketika meninggal, anaknya selalu mengirimkan doa insya. Maka didik anak yang betul, ajarin ilmu agama biar menjadi penyelamat kita kelak nanti di akhirat insya. Mau masuk surga Bu? Mau nggak? Iya. Pertanyaannya ada nggak ya di surga potongan orang tinggal hangus ya? Bisa, perjalanan kita yang rajin aja Bu, yang nggak ngaji juga kalau dia orang Islam mau, aku mau. Kemudian dia ada wawannya benar nggak? Kalau kata zaman saya mah dulu ya, hidup muda poya-poya, tua kaya raya, punya rumah tingkat, mobil 4, masuk ke liang lahat, mati di akhirat masuk surga. Pengennya begitu, tapi nggak begitu juga kali, benar nggak? Makanya kita bersyukur Bu, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Karena khususiyat Nabi Muhammad sungguh luar biasa. Khusus yang Allah berikan ke umat Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Bukan hanya Nabi bisa memberikan keselamatan,
kepada umatnya. Bukan hanya guru bisa memberikan syafaat kepada muridnya, dan juga bukan hanya orang tua bisa memberikan syafaat kepada anak. Alhamdulillah, makanya ngajinya yang rajin, jangan banyak ngerumpi, jangan banyak yayasan lagi. Soalnya ada juga ibu-ibu nggak ngaji gara-gara yayasan dibalikin. Gua juga udah tahu kali ini pengajian di rumah banyak cucian, habis Johor ada yayasan. Yayasan lagi. Itu mah udah tahu, mah terserah masing-masing. Emang bingung. Kita juga nggak bisa. Kalau dibalikin nih Ustaz, berapa jasa ngomong yayasan, ya Ustaz mau minjamin hayang. Bener nggak? Jangan kan sekarang Ustaz, kepala desa aja ngomong begitu, dibalikin begitu mati diam. Nah, Pak Lurah, saya mau bilang ini kepada saya. Akhirnya apapun banyak dosa gara-gara yayasan, bener nggak? Lagi mikir sama sini alasannya anak sakit. Tunggu anaknya lagi sekolah disangka sakit gara-gara yayasan. Nah, itu jangan salah. Di kampung saya mau bilang, gara-gara begitu terlibat ada berapa orang yang rumahnya terjual. Naudzubillah, ini kita sebagai akhir zaman, umat akhir zaman, makanya tips dari saya, kita udah di periode aman, bagaimana biar kita selamat. Kata Nabi, saya zaman ala umat, maka datang suatu zaman terhadap umatku, di mana nanti umatku jauh daripada ulama dan ahli-ahli fikih. Kalau ini udah terjadi, maka Allah akan memberikan 3 balai. Pertama, kampung itu diangkat keberkahan dalam usahanya. Naudzubillah, ini iyalah kerja tiap hari, pergi gelap pulang gelap, baju tulang kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, bener ya? Dan saya nggak ada yang sebuah orang. Rasa tidak tuh kurang enak. Yang kedua, ketika kita udah jauh dari ulama dan ahli fikih, yang Allah akan Allah utus seorang pemimpin yang jolim, naudzubillah, yang menindas rakyatnya, yang tidak adil. Yang terakhir yang dikhawatirkan oleh Nabi, ketika kita sudah jauh dari ulama dan fuqaha, kita mati atau keluar dari dunia tanpa membawa iman dan Islam. Naudzubillah, ini udah banyak ulama-ulama di kampung kita, udah banyak para ustaz-ustaz kita. Hayo deketin ulang, bapak-bapaknya deketin ustaz-ustaznya, ibu-ibunya deketin ustazah-ustazahnya. Jangan deketin ustaz ujian, jangan, ntar bininya marah, jangan. Kalau kita ingin selamat, karena ini zaman udah akhir, apalagi gara-gara corona, Bu. Riskan, Bu, kemarin corona, Bu. Kenapa saya bilang riskan? Orang lebih takut sama polisi daripada Allah. Bulan puasa lagi kerja pakai masker, ada polisi dipakai, udah lewat polisi ada warteg berhenti buka makan. Pakai bener nggak? Sama Allah nggak takut, sama polisi tak? Hati-hati, Bu, akidah harus kita kuatkan. Kalau nggak bisa kematin, hanya jadi sababi. Katanya jangan heran, banyak orang ngaku mendadak. Emang udah ajalnya begitu. Jadi nggak heran orang lagi kerja, besok innalillahi. Yang heran itu orang innalillahi hari ini, besok kerja. Iyalah, setan katanya kerja. Ya, karena sehubung guru kita udah sampai, Bu, hikmah yang dapat kita ambil dari peringatan Maulid ini, pertama, kita harus bersyukur dengan lahirnya Nabi, kita mendapatkan 2 pertolongan. Di mana pertolongan pertama, kita diselamatkan dari zaman jahiliyah, dan pertolongan kedua, kelak nanti kita mendapat syafaat ujmanya di hari kiamat. Alhamdulillah. Yang kedua, kita tahu Nabi adalah manusia yang sangat luar biasa. Yang ulama mengatakan Nabi laksana batu intan.
Yang ketiga, contohlah perilaku Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita bekali diri kita bekali keluarga kita bekali anak-anak kita dengan ilmu agama agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, boleh nggak berpantun? Ingin hati memeluk dua gunung. Apalah daya gunung meleduk. Ingin hati pembicaraan disambung, apa daya pantat pegel pengen duduk di bawah. Jadi alhamdulillah bu, apa yang panggilan bu. Kemarin di Rawa Bokor, saya di kebun kecap. Di kebun kecap, kebun jahe. Kemarin Kampung Melayu Timur, sekarang di sini. Iya, besok di Serang, besoknya lagi di Banten. Ya itu juga kalau ada yang manggil. Kalau yang manggil ngapain? Kesel, habis habisin bensin. Satu kali boleh nggak? Buah mangga, buah bangkuang, buah pepaya, buah kedondong. Itulah nama buah paling enak kalau dikukus. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.